menunggu jenazahnya keluar dari ruangan. Di situ kan ada ruangan dibilang jalur kanan sama jalur kiri. Oh, di rumah sakit itu. Rumah sakit itu kalau misalkan jalur kanan, dia jenazah langsung dibawa ke ambulan. Maksudnya ke rumah duka lah gitu. Tapi kalau misalkan jalur kiri, dia dimandikan. Gitu. Ya. Tapi yang anehnya lagi ini, saya menemukan arwah di lokasi tersebut. Di rumah sakit itu pas lagi nunggu. Iya, lagi nunggu. Jadi arwah tersebut itu dibilang pucat lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat semuanya subscriber setia kita? Selamat datang kembali di channel Mokge. Kali ini masih bareng gua Geol. Masih di acara Ngopami, ngobrol perkara misteri. Malam hari ini kita kedatangan narasumber dari salah satu komunitas yang ada di Kota Cilegon. Namanya komunitasnya itu EAC, Escorting Ambulan Cilegon. Nah, beliau ini mau sharing cerita pengalaman tentang kegiatan di komunitasnya tersebut gitu loh. Sebelum kita menyaksikan dan mendengarkan cerita pengalaman dari narasumber kita malam hari ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini agar kedepannya makin berkembang, makin bisa menawarkan cerita-cerita yang seram, menegangkan, dan menakutkan. Seperti apa cerita selengkapnya? Yuk bareng-bareng kita panggil narasumbernya. Nah, narasumbernya udah ada di samping gua nih, gitu kan. Sebelum itu, yuk kita kenalan dulu sama narasumbernya. Halo, Mas. Halo. Siapa namanya nih, Mas? Nama saya Dede Rohayoli dan kebetulan saya pribadi itu dari komunitas EAC, itu Escorting Ambulan Cilegon, yang tepatnya adanya di Kota Cilegon sendiri. Itu emang komunitasnya hanya di area Cilegon atau bisa ke kota tetangga kayak Serang, Pandeglang gitu, apa khusus di Cilegon aja? Ya, khusus Cilegon saja. Khusus Cilegon saja. Kalau di Serang udah ada gitu, udah ada Sudah lagi. ada. Udah ada. Paling kalau misalkan ada kita lempar via WA. Saling kontribusi lah ya. Oke. Kebetulan saya di sini ditunjuk sebagai ketuanya, dan mungkin dari sini biarkanlah gitu kan, tim kita yang membantu perihal masalah pembuka jalan, dan kita juga di sini tidak ada yang namanya pungutan biaya, Bang. Uniknya gitu kan. Sukarela lah ya. Sukarela. Dari kita, biarkan Allah yang membalas semuanya. Amin. Kebaikan kita gitu. Itu Bang, kalau boleh tahu, berdirinya nih dari tahun berapa ya komunitas ini? Komunitas ini sebenarnya berdiri dari tahun 2010 kemarin, Bang. Pas awal-awalnya COVID kemarin. Oh, 2020. Ya. Oke. Kirain 2010 kan udah lama banget gitu. Ya. 2020 ya. Ya. Dan sampai saat ini masih berjalan. Alhamdulillah masih berjalan. Yang menelatar belakangi Mas tuh untuk apa maksudnya bikin komunitas seperti ini tuh apa sih? Latar belakang sih sebenarnya kita sih pengennya membantu ya, membantu sesama. Cuman yang kita pikirkan nih, kita tidak bisa membantu dengan harta lah. Oh ya. Tapi kita bisa membantu dengan yang kita punya. Yang kita punya. Ya. Oke. Ya gitu. Tapi di selain kegiatan di komunitas ada kegiatan lain mungkin? Kerja sih. Oh, kerja biasa lah ya, kerja. Biasa. Udah beristri atau berkeluarga? Udah. Alhamdulillah. Udah. Sini nih kadang yang uniknya nih. Gimana? Banyak yang bercerita juga, Om udah berkeluarga apa masih sendiri? Masih single gitu. Cuman kan kita kan nggak mau menutupi ya, karena kan emang rezeki juga kan emang dari doa keluarga juga sih, Bang. Gitu. Ya alhamdulillah saya udah berkeluarga dan mempunyai 3 putra. Oh, mantap. Masalahnya kan
ya setahu setahu saya ya, Hmm. maksudnya kalau udah masuk komunitas kan waktunya mungkin sedikit ke inilah, maksudnya keambil lah waktu buat Iya, keluarga kan, benar, benar. sedikit Cuman, keambil lah. cuman kan kalau dari kita kan, kita gimana caranya supaya waktu keluarga itu ada, waktu di jalan tuh ada. Oh, oke Gitu. oke bagus bagus bagus. Nah, saya dengar nih Hmm. katanya Mas nih ada selama di komunitas Hmm. atau melakukan kegiatan itu ada cerita-cerita yang di luar nalar gitu loh. Banyak sih Bang, sebenarnya kalau dibilang nalar sih di luar jangkauan kita ya, Ya, Bang ya. manusia normal lah ya. Nasional normal gitu. Sini mungkin semenjak saya ikut kayak scouting ambulan, Hmm. banyak-banyak kejanggalan yang dibilang di luar kita lah gitu, sebagai manusia gitu. Di luar logika lah ya. Logika. Kayak lagunya Agnes, cinta ini kadang-kadang di luar. Oh, di atas logika kalau itu Iya. ya. Oh, salah, mohon maaf. Itu terus kadang juga ketemu dengan makhluk yang dibilang kasat mata, Makhluk astral ya. bahasanya. astral itu ya, entah berwujud seperti apa, dan terus apa ya, kegiatan dia tuh kalau di gini tuh gimana gitu kan. Oke 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 oke. Tapi karena Mas nih sering apa sih mengalami kejadian-kejadian mistis kayak begitu. Hmm. Apa backgroundnya Mas memang ya ada sedikit six sense atau apa gitu? Kalau background sih sebenarnya sih tidak ada sih Mas. Tidak ada. Cuman kemungkinan saja Hmm. itu hanya kebetulan kok saya bisa gitu. Oh iya ya paham paham. Yang paham. maksudnya yang tidak bisa orang yang dilihat kok saya bisa gitu. Oh iya. Iya. Tapi saya juga agak sedikit bingung juga sih Mas ya. Hmm. Dapat dari mana gitu. Oh gitu gitu. Karena kan kalau yang kayak gini nih ya punten gitu, ada yang bisa berilmu Hmm. gitu kan, entah meminta sesuatu sama siapa, itu kan ada yang seperti itu. Oh iya ya saya paham paham. Ada yang memang dari belajar lah ya. Ya, Ada yang memang alami. Gitu. nah itu. Oke oke oke. Nah, ini saya mau masuk ke ceritanya nih, pengalaman Mas yang menyeramkan lah. Itu kalau boleh saya tahu ceritanya seperti apa tuh Mas? Oh gitu. Tuntutan Jadi awal ceritanya tuh. awal ceritanya begini, waktu itu di hari apa bukan di hari apa, di tanggal berapa saya juga lupa. Kebetulan saya dapat shift malam kedua Di tempat kerja. di tempat kerja. Nah, terus kita juga dapat info dari pihak rumah sakit yang ternama di daerah Kota Cilegon sendiri. Itu ada kita bilang paketan ya. Oke oke oke. Kita bilang paketan paketan hitam atau MD atau meninggal dunia dari rumah sakit tersebut bawa ke Kota Serang. Oh, dari rumah sakit di Kota Cilegon Bawa ke ke Kota Serang. Kota Serang. Tapi saya kurang tahu itu pemakamannya di mana. Tapi kayak modelnya non muslim gitu. Terus waktu itu kita dapat informasi itu di jam asar, sekisaran jam 4 sampai jam setengah 5 lah. Waktu hari itu. Nah, waktu hari itu. Terus kebetulan hari Kamis kita dan tim itu ke sana cross check lah, benar apa tidaknya dapat informasi tersebut, rupanya benar gitu. Dan alhamdulillah kita sudah meminta izin sama pihak keluarganya untuk membantu membukakan jalan dari rumah sakit sampai ke pemakaman. Dan selang waktu sambil ngobrol, sambil ngopi, sambil ngerokok, ya intinya sih sambil menunggu menunggu jenazahnya keluar dari ruangan. Di situ kan ada ruangan dibilang jalur kanan sama jalur kiri. Oh, di rumah sakit itu. Rumah sakit. Kalau misalkan jalur kanan, dia jenazah langsung dibawa ke ambulan. Maksudnya ke rumah duka lah gitu. Tapi kalau misalkan jalur kiri, dia dimandikan. Gitu. Ya. Tapi yang anehnya lagi ini, saya menemukan arwah Di
di lokasi tersebut. Di rumah sakit itu pas lagi Iya, nunggu. iya, lagi. Astaga. Jadi arwah tersebut itu dibilang pucat lah. Ini apa? Mukanya. Mukanya. Mukanya pucat, terus dengan kondisi pakaian juga kelihatannya sih pakaian dari pihak rumah sakitnya. Dia berkata sama saya, lagi apa? Sempat komunikasi. Sempat sama komunikasi. masnya. Cuman Negor. yang bisa komunikasi tuh yang bikin bingungnya tuh kenapa saya? Oh, hanya ke Mas. Iya, nggak ke kalau yang tim. lain Ya, gitu ke tim. ya. Karena Mas juga ada tim. Ya. Akhirnya saya mencoba menjauh dari teman-teman biar saya bisa berkomunikasi dengan arwah tersebut. Ada orang meninggal. Saya jawabnya begitu. Dia menjawab lagi, bolehkah saya ikut? Si arwah itu. Saya jawab kembali, silahkan ikut, tapi jangan sampai ngikut ke dunia saya. Tuh. Dan terus kurang lebih ada 10 menitan jenazah itu keluar dari ruangan untuk dimandikan. Oh, tapi sebelumnya saya mau tanya, ini arwah yang dilihat Mas ini laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Oh, laki-laki. Dan terus kita melihat sesi pemandiannya gitu ya. Rupanya arwah dengan jenazah tersebut tuh sama. Oh, sama. Jadi arwah ini ternyata jenazah yang lagi dimandikan. Iya. Yang mau Mas kawal. Iya, itu. Ya sempat kita juga bertanya gitu ya, bertanya dalam hati. Kok bisa? Kok mampu gitu kan? Saya bisa berkomunikasi dengan di luar naluri saya lah. Dan di situ saya juga hampir sedikit bingung gitu kan. Bertanya dengan pihak keluarga. Karena pihak keluarga tersebut itu tidak mau ditinggal sama jenazah, sama si almarhum ini. Entah itu ya maaf ya, entah itu orang tuanya, entah itu saudaranya, kita juga tidak mau ikut campur lah masalah itu. Yang penting kita bantu beliau sampai ke pemakaman. Kita kawal sampai ke pemakaman itu tepatnya di kota Serang. Dan saya juga kurang tahu ya tempat pemakaman itu di mana gitu ya. Ketemu lagi, kita disambut sama arwah-arwah yang dibilang arwah yang ada di situ, di pemakaman itu. Di pemakaman itu. Nah pas Mas datang disambut tuh banyak arwah gitu. Arwah itu. Kita juga bingung itu di situ tuh. Itu masih Mas sendiri tuh masih yang lihat tuh. Iya. Herannya tuh di situ. Kenapa saya gitu loh? Padahal kan dibilang banyak orang, banyak anggota di situ. Kenapa harus saya yang bisa melihat gitu? Dan kenapa harus saya yang bisa berkomunikasi? Kenapa harus saya yang dipilih? Ya, kenapa harus saya itu gitu? Itu makanya sedikit bingung juga. Ya udahlah dengan santainya gitu. Ya udahlah gitu, biasa aja gitu. Dan situ saya dapat kabar kembali dari temen, katanya, wih kalau ngopi jangan di kuburan katanya kan, sonono kafe katanya kan. Nggak tahu-taunya dilihat nongol lah temen gitu. Nggak tahu-taunya masih satu saudara dengan marhum tersebut. Masih satu saudara. Di situ ketemu di pemakaman itu. Di pemakaman juga. Ya emang sih teman ini udah lama banget gitu, nggak ketemu gitu. Sekalinya ketemu di sini kan gitu. Di pemakaman. Makanya kebetulan banget nih gitu, ada kamu gitu. Ayo kita ngopi. Dari situ selesai pemakaman itu kisaran mau maghrib lah. Oh iya. Mau maghrib. Tapi di posisi lain jam tayang saya ini udah mau masuk kerja gitu kan. Oh iya. Jadi kalau bahasa gaulnya next time lah gitu kan, next time kopinya gitu. Ya, kita pending dulu lah. Pending lah gitu. Saya nyampe ke tempat kerjaan. Yang lebih anehnya lagi, dari pemakaman sampai tempat kerjaan itu, kok motor saya berat. Berat dalam arti narik gasnya apa gimana tuh? Kayak semacamnya dibonceng 3-4 orang. Padahal tidak ada. Saya sendiri. Tapi ngerasanya kayak ada berat, kayak ngebonceng orang lah gitu kan. Itu dibilang keganjilan saya yang kedua kalinya gitu kan.
Ya, dan nyampe kerjaan. Kebetulan saya juga kerja di daerah Serang juga, tepatnya di daerah Tembong. Kalau orang bilang sih apa ya? Tembong tuh? Perundang ya. Ya, Cipocok sana ya. daerah situ. Jalan Raya Pandeglang itu. Nah, ya. itu nah. Nyampe di situ, saya masuk shift malam 2 karena saya kan kerja jadi security, penjagaan gitu. Saya cek area, kejanggalan itu mulai keluar lagi. Di lokasi kerjaan. Di lokasi kerjaan. Ada anak kecil 2. Pas lagi Mas kontrol itu. Iya. Itu di posisi di jam 9. Ada 2 orang anak kecil tuh lari dengan apa ya? Dengan riang ketawanya dia. Gimana sih? Kalau anak kecil lari gitu kan? Iya. Saya abaikan. Dari situ saya kembali lagi ke pos. Saya kontrol kembali. Tapi mohon maaf nih Mas ya, sebelumnya saya mau tanya, sebelumnya itu memang di tempat kerjanya si Mas nih memang sering kejadian hal-hal yang kayak gitu gak? Nah, jadi gini Mas, karena saya karyawan baru di situ ya. Oh, karyawan baru dan sempat saya juga bertanya dengan warga setempat gitu kan. Warga-warga itu. Rupanya tempat kerja yang saya tempatin tersebut itu dulunya dealer, dan ada salah satu ruangan yang dibilang ruangan tersebut itu tidak bisa dimasuki oleh siapapun. Di gedung itu. Ya, ada satu ruangan, tapi sekarang ruangannya emang sudah terbuka gitu. Dan ruangan tersebut kata warga setempat juga, rupanya ruangan tersebut itu pernah buat kayak penimbun kendaraan yang sudah bekas tabrakan. Oh iya Gitu. Jadi katanya sih ada daging sisa lah. Di ada mobil itu. Ya, ada darah sisa lah yang di situ. Okay. Ya intinya sih kayak organ manusia lah gitu yang tertinggal di situ sampai sekarang lah. Ada ngomong kayak gitu. Dan terus dari situ sempat saya tidak percaya juga dengan bukan masalah percaya nggak percaya ya. Kalau kesitunya percaya sih ada, cuman tidak mengganggu lah gitu kan. Ya, cuman masih inilah ya, masih kayak ya udahlah. Itu. Dan terus sesudah itu di jam 12 malam saya pindah posisi, karena kan posisi saya awalnya di tengah, jadi ke depan gitu kan. Lagi asik main game tuh Mas. Pas jaga itu. Ya, pas jaga itu asik main game. Kenapa? Karena posisi jalan rame gitu kan, namanya gudang besar gitu, takutnya kenapa-napa. Saya jaga di depan. Lagi asik main game, depan-depanan itu ada gudang kosong. Dibilang pas depan pabrik. Iya. Depan gudang juga iya. Itu dibilang hampir 10-15 tahun lah kosong. Lama juga tuh. Iya, makanya ya udahlah, biasa aja lah gitu. Tapi yang dengan anehnya gitu, di jam 2 malam Mas, ada orang keluar dari situ, dari gudang tersebut, yang notabene gudang itu kosong 15 tahun. Teman saya nih kayaknya itu. Teman saya tuh kayaknya tuh yang tapi begitu. Ya yang bingungnya itu ini gudang kosong loh gitu kan, kok ada orang gitu. Kalau misalkan ngomong masalah maling ya gitu ya, maling apa sih? Apa yang dimaling? Iya gitu. Gitu kan. Bingungnya itu di situ. Saya pikir-pikir kembali, ya udahlah, mungkin manusia biasa gitu kan. Dan hampir mau subuh itu saya kedatangan oleh kiai. Ada kiai. Nyamperin ke gudang itu kayak rombongan lah. Dia menjawab, "Assalamualaikum." Waalaikumsalam, saya jawab kan. Sedang apa? Tapi dia ngomong sedang apa, nak? Saya jawab, saya sedang berjaga, Pak Kiai. Oh, ya sudah, sehat-sehat selalu, artinya ngomong begitu, kan kata kiainya.
Ya, insya Allah Hmm. saya jawab begitu. Dan nggak lama lagi dia itu pergi. lagi Tapi yang anehnya lagi tuh dia tuh perginya ke makam makam. yang di depan-depanan dengan tempat kerja gitu. Oh, ada makam juga. Ada makam juga gitu. Jadi hampir sebelahan sama gudang kosong itu dong. Ya, percis sebelas bahan. Sampai saya bingung, kok Kiai larinya ke sana? Ada apa nih gitu kan? Dan keesokan harinya pagi mau turun jaga gitu kan, dengan penasaran saya, ini gudang sebesar ini nih apa sih gitu kan, apa yang dikelilingin gitu kan, Penasaran lah. penasaran lah kan situ. Naik ke atas ke lantai 3, rupanya gudang tersebut itu emang dikelilingi oleh kuburan Oh, ya. gitu. Jadi di depan kuburan plus ruko kosong, Heeh. di belakang juga sama kuburan juga, Di belakang gudang itu. di belakang gudang juga. Tapi semenjak di situ gitu, banyak yang karyawan lah Iya, bercerita sama saya itu, sempat ada yang nemuin manusia Spiderman. Siapa? Spiderman. Gak percaya kan? Maksudnya kayak Peter Parker gitu. Nah, tapi dia nemplok di mana? Di dinding, Dinding gudang itu apa di parkiran mana tuh? parkiran motor. Yang di tempat kerja Mas. Iya. Jadi posisinya itu kalau kita kan begini ya, iya kan? Posisi tangan di depan gini. Tapi si posisi badan ini dibalik. Oh, jadi kayak gini. Kayak gitu loh. Ya, Kayak gitu. semacam gitu. Nempelnya ke belakang. Belakang. Tapi jalannya lurus. Iya. Dibilang itu kan di luar naluri kita lah. Pikiran manusia kan gitu. Adakah? Kalau misalkan manusia normal, adakah seperti itu? Saya kira sih tidak ada. Nah, ini kan maksudnya yang barusan Mas cerita ini kan ini ya kejadian di tempat kerja ya. Apakah ada hubungannya sama Mas yang awal tadi IAC itu apa? Escorting ya? Escorting yang nganterin jenazah ke pemakaman gitu loh. Ada nggak sih gitu loh? Yang memang dari pemakaman itu yang Mas bilang di awal itu kan karena disambut ya, nyambut ya. Mas ngerasa nggak sih Mas makhluk ini ada yang ikut ke tempat kerja Mas gitu? Nah, itu yang saya bingungin juga di situ. Apakah dia senang dengan saya gitu kan? Bisa jadi. Karena kan makhluk begitu kan bukan hanya makhluk biasa aja. Makhluk tersebut juga bisa suka sama manusia biasa. Itu. Saya pernah dengar itu. Itu yang saya khawatirkan itu pas saya nganter jenazah tersebut, ada salah satunya yang suka sama saya. Iya, takutnya begitu. Entah itu suka karena kepribadian, karena kan makhluk begitu kan langsung tembus dengan kepribadian saya. Misalkan saya sengaja nih, seuni lah bahasanya ya. Iya, seuni gitu. Iya, saya sengaja nih saya tutup rapat gitu kan kepribadian kita, tapi dia tahu. Iya. Dia tuh langsung tembus gitu. Itu yang saya takutin. Iya, makanya kan yang tadi saya maksudnya tadi saya dengar gitu. Saya ya setelah Mas nganter apa jenazah ini gitu loh. Itu kejadiannya nggak sampai di situ, sampai ikut-ikut ke tempat kerja gitu kan. Ngalamin kejadian lagi gitu. Iya, yang mungkin dia bosan kali ya di tempat kuburan mulu gitu kan. Kalau bahasa gaulnya, masa kuburan mulu sih? Nggak ada tempat yang lain dah gitu kan. Orang Cilegon, wih nongkrong jadi ini baik. Ya itu. Itu takutnya kan. Namanya juga apa ya? Dia juga butuh hiburan sih sebenarnya mah gitu. Jadi sudah turun shift, nunggu temen shift pagi gitu masuk. Sampai di situ tuh masih ada kelanjutannya lagi. Oh, masih ada. Masih ada gangguan. Gangguan itu masih ada. Saya juga sempat bingung juga ya. Dalam arti tuh saya punya dosa apa sih kan gitu. Sial banget nih hari ini. Iya gitu. Sampai dari sore ketemu malam, ketemu pagi juga ada apa gitu kan. Ada apa dengan diri saya gitu. Sampai saya pulang ke rumah, itu pun saya belum bisa masuk. Belum bisa masuk ke rumah gitu. Ke rumah dalam ke rumah. Karena kan posisi kan kata orang tua dulu gitu kan. Nggak boleh masuk
gebrah lah Iya ya. kata orang tua Gegebrik. dulu. Iya, gegebrik. Jadi orang lah, Cilegon ya, mah gitu. gegebrik boy. Ya, gitu. Konen sing milu. Akhirnya agak kesiangan, saya didatengin tamu yang nggak diundang, entah itu dari siapa. Dan dia datang rupanya bareng sama yang ada di pemakaman tersebut. Oh, si tamu ini datang Dengan yang tadi yang nyambut di pemakaman. astaga. Dia datang ke rumah, dia mengucapkan terima kasih sudah membantu saya dan keluarga. Lah si arwah yang Mas tolongin ini, jenazah inilah yang datang ke Mas kan berbentuk arwahnya nih. Iya. Setelah ngucapin terima kasih itu, setelah itu ada ini lagi nggak? Maksudnya komunikasi lagi lah bahasa kita nih manusia nih dengan si arwah itu. Kalau komunikasi sih alhamdulillah tidak ada. Hmm. Cuman dari teman-teman tuh banyak menjapri ke saya tuh, Bang, alhamdulillah ya, karena di tim EAC kan kebanyakan kan anak-anak konsul juga ya. Bang, alhamdulillah selama ini pas kita kawal nih gitu kan, itu benar-benar real dikasih rezeki sama Allah, Mas. Oh, alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah kebaikan yang kita berikan itu langsung dibalas. Iya. Meskipun yang balas bukan orang yang kita tolong Iya. dari yang lain gitu. Iya. Ya berbentuk rezeki yang Iya. lancar itulah ya. Nah teman-teman tuh, ini bagus juga sih. Segala sesuatu yang kita perbuat itu pasti balik lagi ke diri kita. Kalau kita berbuat baik ya otomatis yang masuk juga baik lagi. Iya. Tapi kalau kalau dari diri kitanya nih jahat keluarnya gitu loh, ya pasti ada aja gitu ya. Berbalik yang kita tuh dapatnya jahat juga pasti ada aja. Iya. Setelah ya nolongin ngawal jenazah itu terus sampai si arwahnya pun berterima kasih gitu. Maksudnya ada kejadian lagi nggak gitu loh yang bersangkutan sama si almarhum jenazah yang diantar Mas tadi itu? Kalau kejadian dari almarhum tersebut sih tidak ada sih sebenarnya. Udah intinya sih ya semoga tenanglah di alam sana gitu kan ya, saling mendoakan saja. Teman-teman, tadi udah kita dengerin ceritanya dari si Mas nih, bagaimana kejadian rututannya gitu kan. Nah, saya juga mau ngasih info khususnya untuk warga Kota Cilegon yang memang butuh atau ya jasa untuk escorting ya Mas. Iya, escorting. Bisa langsung hubungin ke Mas nanti. Saya bisa. Boleh kita share nomor. Boleh. Escorting Ambulan Cilegon. Iya. Nih, gona warga Cilegon lamun butuh kontak langsung apa insyaallah aman kan. Nah, untuk pengguna-pengguna jalan juga nih. Kalau ada mobil ambulan lewat tuh ya kasih jalan gitu. Ini nunggu diklaksonin juga kan. Ya intinya ngalah lah demi yang ada darurat secara di undang-undang juga kan, ambulan kan harus diprioritaskan. Iya. Jangan dagal. Sebenarnya sih kalau buat ambulan sendiri sih emang prioritas nomor 2 ya. Pertama kan memang damkar. Damkar ya. Kedua kan ambulan. Ketiga presiden. Keempatnya itu wakil presiden. Yang kelimanya itu tamu negara. Tamu negara ya. Yang keenamnya itu jenazah. Yang ketujuhnya itu orang kondangan. Oh. Itu juga bisa. Orang kondangan bisa. Bisa. Gua baru tahu itu. Bisa kita kawal. Cuman gini perbedaannya. Kalau di kondangan itu hanya pakai lampu hajat saja. Itu perbedaannya ya. Lampu hajat aja kayak semacamnya sen 2 tuh gitu kan. Iya. Sen 2. Nah, kalau misalkan ambulan apa jenazah itu bagi yang punya sih sebenarnya bisa pakai rotator. Nah, sekian cerita malam hari ini dari narasumber kita Mas Dede dari komunitas EAC. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu dukung kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.